Cantik banget ya. Dendrobium ficyanum. Eh, ini menurut aku bisa di semua dataran ya. Karena untuk kebutuhan sinar matahari tempat aku itu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya dalam merawat anggrek yang bernama Dendrobium ficyanum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe ya, agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah men-subscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat anggreknya. Jadi untuk anggreknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini plan anggreknya ya, kurang lebih seperti ini. Dan kebetulan plan anggrek aku lagi gundul ya, tidak berdaun. Nah ini plannya sangat panjang ya, kurang lebih ada 30 cm-an. Sayang sekali ya, lagi gundul, daunnya tidak berdaun, dan kebetulan juga belum ada keki baru. Dulu waktu saya membeli cuma 1 atau 2 ya, tapi udah mati yang ini ya. Dan alhamdulillah dalam merawatan aku sudah tumbuh ini 2. Ini saya beli anggreknya sekitar tahun 2003 ya, tahun 2003 akhir kemarin, sekitar bulan 10 tanggal 27. Sekilas tentang anggrek Dendrobium ficyanum ya teman-teman. Sebentar. Jadi Dendrobium ficyanum merupakan anggrek spesies ya, yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Anggrek Dendrobium ficyanum merupakan bagian dari ordo Asparagales. Dendrobium ficyanum merupakan bagian dari genus Dendrobium ya. Nama ilmiah Dendrobium ficyanum diterbitkan pertama kali oleh Batman ya. Itu yang saya tahu ya teman-teman, sekilas tentang Dendrobium ficyanum. Yang saya tahu Dendrobium ficyanum ini merupakan anggrek spesies yang berasal dari Myanmar ya, yang bisa tumbuh di dataran rendah sekitar 40 mdpl ya teman-teman. Dan ini kebetulan dalam merawatan aku bisa tumbuh lumayan ya, subur banget sih. Kalau terbilang subur banget enggak ya, tapi alhamdulillah ini bisa tumbuh subur seperti ini ya, karena dari dulu pertama saya merawat anggrek ini memang daunnya jarang sekali ya, jarang ada daunnya. Pertumbuhannya terbilang sangat lambat ya. Jadi dalam 2 tahun tumbuh 2 plan ini ya. Dulu waktu pertama ini yang kecil nih, tumbuhnya yang kecil. Pertama kali datang tumbuh yang kecil. Kemudian dalam merawatan aku alhamdulillah tumbuh lumayan cukup subur ya. Jadi terlihat sangat panjang, ini sekitar 30 sentian. Dan alhamdulillah sekarang dalam merawatan aku bisa tumbuh bunga ya, seperti ini. Nah, jadi bunganya kurang lebih seperti ini ya. Sebentar ya, sulit soalnya gelap. Nah, ini bunganya teman-teman. Jadi tangkainya panjang banget ya, kurang lebih 30 cm dari sini ke sini. Dan selalunya berbunga di bagian ujung tangkai plan ya. Ini bagian ujungnya.
selalunya berbunga seperti ini. Ini merupakan keunikan tersendiri ya dari jenis Dendrobium. Nah, bunganya seperti ini. Yang saya perhatikan, yang saya tahu ya, bunganya ini setiap satunya itu bertahan kurang lebih 20 hari. Setiap satu ini. Jadi ini udah cukup lama ya. Berbunga cukup lama. Ini udah hampir 1 bulanan. Udah hampir 1 bulanan berbunga. Sebentar. Jadi kurang lebih 1 bulanan ya. Dan ini yang terakhir kali mekar. Ini yang terakhir mekar. Tapi sayang ini dimakan ulat atau apa ya. Jadi seperti ini. Nah, ini paling ujung. Tapi sayang ini dimakan ulat mungkin ya. Atau serangga lainnya atau belalang. Sayang banget nih ada yang koyak nih. Bagian atas. Bunganya sangat cantik ya. Warnanya sangat unik dan sangat menarik. Memang bunganya tidak terlalu besar teman-teman. Nah, kalian bisa lihat diukur dari ujung jari aku nih. Seperti ini. Bunganya nggak terlalu besar tapi memang sangat unik dan sangat cantik. Warnanya sangat cantik. Nah, ini bagian ujungnya seperti ini. Warnanya kebiru-biruan. Warnanya kebiru-biruan. Dan yang bikin saya suka apa? Bunganya tahan lama ya, walaupun nggak lama banget, tapi setidaknya sangat lama, hampir 1 bulanan ya mekarnya. Ini termasuk anggrek yang sangat langka ya teman-teman, karena tidak setiap seller itu ada. Dan kalau harganya masih terbilang cukup ekonomis menurut aku, karena asalnya dari luar dan sangat langka ya. Dulu saya membeli anggrek ini ke teman aku di Facebook. Dulu beli ke temen ya, atas nama Lucia Kipo kalau tidak salah. Masalahnya udah lama ya, dan saya baru bikin videonya lagi karena dulu akun aku udah saya hapus. Saya bikin akun yang baru ya. Nah, bunganya jadi bunganya di ujung ya, tangkainya panjang sekitar 30 cm-an dan bunganya di ujung. Ini kalau dari bunganya lebarnya kurang lebih 10 cm mungkin ya. Atau 3 cm, saya nggak bawa penggaris ya. Nah, jadi panjangnya kurang lebih seperti ini dari ibu jari. Jadi nggak panjang banget ya bunganya, nggak besar banget. Bunganya kecil, imut, tapi sangat cantik. Sangat direkomend ya untuk para pecinta anggrek, terutama para kolektor anggrek ya, tanaman hias anggrek, untuk mengoleksi anggrek Dendrobium ficyanum. Karena menurut aku perawatannya sangat mudah ya, karena aku tinggal ditempel di pakis seperti ini, dan saya taruh di bawah naungan. Ini pohon ceri ya, ceri Jepang, tapi udah saya tebang ke atas supaya tidak tinggi ya. Sayang kalau dimatikan, jadi saya gunakan untuk menempel anggrek. Untuk perawatannya sendiri saya terbilang jarang mengasih pupuk ya teman-teman. Jadi saya biarkan secara alami, manual aja ya, alami aja. Hanya mengandalkan pemupukan air hujan. Aduh, serak banget. Sangat bersyukur ya karena bisa merawat anggrek Dendrobium ficyanum. Sampai berbunga seperti ini. Ini lumayan cukup banyak ya. Apalagi kalau plannya bisa subur ya, subur banget. Biasanya nanti kalau habis berbunga seperti ini nanti akan tumbuh keki baru di sini. Biasanya tumbuh keki baru.
Cantik banget ya. Dendrobium ficyanum. Eh, ini menurut aku bisa di semua dataran ya. Karena untuk kebutuhan matahari tempat aku itu biasanya di sini sore ya. Sore hari terkena sinar matahari sore hari. Tapi nggak terlalu full ya teman-teman. Dan saya jarang sekali memupuknya, alias saya biarkan secara alami, tidak mengasih pupuk apapun. Bunganya sangat cantik ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini aja dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya. Dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.